Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada, di kesempatan video kali ini kami akan sedikit berbagi pengalaman nih menangani kasus motor repo absolut dengan kendala hilang strum atau hilang pengapian. Untuk kondisi kunci kontaknya sudah di jumper seperti ini atau sudah disambung langsung ya sama ownernya, dikira kunci kontaknya yang bermasalah, tapi tetap saja di bagian pengapian koil hilang nih rekan-rekan ya. Nah seperti ini kabel kunci kontaknya sampai diputus nih seperti ini. Oke, apakah benar untuk pengapian motor repo absolut ini hilang? Jadi lanjut, ini mau saya cek dulu di bagian koilnya ya seperti ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ya biar lebih ringan, kita lepaskan dulu nih untuk businya ya. Nah saya engkol, ini berat ya karena businya masih terpasang. Jadi ini mau saya ambilkan dulu untuk kunci businya, kemudian saya lepaskan dulu nih untuk businya ya biar lebih enak kita lakukan pengecekan. Nah seperti ini ya, kita ambilkan dulu nih. Nah, kita kunci-kunci taruh di kulkas biar awet. Aduh, bercanda rekan-rekan ya. Daripada tidak terpakai kulkasnya aja, kita gunakan buat penyimpanan kunci-kunci ya rekan-rekan seperti ini. Oke lanjut nih, kita lepaskan dulu untuk businya ya biar lebih ringan, biar lebih enak kita engkol ya. Kita cek di bagian strum pengapian motor repo absolut yang mengalami hilang. Oke, setelah kelepas untuk businya, ini mau saya cek dulu di bagian ujung koilnya ya seperti ini. Kita tempelin ke mesin atau ke massa seperti ini. Dan memang betul untuk pengapian motor repo absolut ini mengalami hilang atau tidak ada yang keluar dari koilnya. Nah langkah awal, jika rekan-rekan atau teman-teman memiliki garapan yang sama atau memiliki motor yang sama, rekan-rekan cek dulu di bagian spoolnya ya rekan-rekan ya. Nah biar lebih enak, kita cek dulu dari songket kiproknya ya seperti ini. Kita lepaskan untuk kiproknya menggunakan kunci 10 nih. Nah kemudian di sini ada kabel massa ya, kita tempelin lagi nih, kita pasang lagi untuk ke kabel massanya ya. Kita pasang dulu untuk bautnya. Nah sekalian ini buat pegangan regulator ya atau kiproknya. Oke, setelah kita kencangkan lagi untuk kabel massanya, kemudian kita lepaskan nih untuk regulatornya. Nah di bagian songket kiprok atau regulatornya di sini ada 4 kabel. Ada kabel warna hijau untuk massa, yang putih ini untuk spool, kemudian yang merah untuk pengisian yang menuju ke aki ya atau output dari kiproknya, kemudian yang kuning untuk lampu. Yang paling utama itu kita cek dulu di kabel yang warna putih ya dari spool rekan-rekan. Bisa menggunakan kabel, bisa juga menggunakan test pen DC. Nah di sini ada 4 kabel, harus dipahami dulu jalur-jalurnya beserta warnanya ya. Kalau hijau untuk massa, putih dari spool, merah pengisian, kemudian yang kuning untuk lampu ya. Nah merah langsung masuk ke baterai, masuk ke kunci kontak, kemudian dibagi lagi ya ke sistem kelistrikan motor repo absolut ini. Intinya kalau hilang pengapian, kita cek dulu di bagian kabel spool ya rekan-rekan ya. Nah kalau kita lihat dari songket CDI-nya seperti ini ya, untuk kabel di bagian songket CDI. Di bagian soket CDI ini ada 4 kabel. Ada kabel warna merah strip hitam untuk 12 voltnya, kemudian yang hitam strip kuning untuk ke coil, jalur ke coil, yang hijau massa, kemudian yang biru strip kuning untuk pulsar rekan-rekan. Oke. Nah kalau sudah paham untuk warna kabelnya, kemudian jalur-jalurnya, kita cek dari spool dulu rekan-rekan ya, yang paling utama. Untuk kabel yang dari spool itu warna putih ya, ini harus mengeluarkan strum dari spool masuk ke kiprok ya. Nah bisa rekan-rekan gunakan test pen DC seperti ini, satu ujung test pen DC nya colokin ke kabel putih sama ground atau body. Nah kebetulan di sini untuk kabel ground di motor repo absolut ini warna kabelnya warna hijau ya seperti ini. Jadi kita colokin untuk test pen DC nya seperti ini, kabel putih sama kabel hijau. Kemudian kita engkol dulu nih. Nah seandainya tidak ada strum dari spool, berarti spoolnya ya harus kita cek dulu. Tapi kalau ada untuk strum dari spoolnya, lanjut nanti tinggal kita cek ke komponen-komponen yang lain ya. Nah dari spool ini sudah ada ya untuk strumnya atau arusnya, berarti untuk spool sudah kita pastikan aman nih rekan-rekan ya. Untuk kabel spool warna putih yang masuk ke kiprok sudah aman, tidak ada masalah di bagian spool ya. Nah ini tinggal kita pasang kiproknya dulu. Oke, ini kiprok bawaan motornya ya.
Kita colokin lagi untuk regulator atau kiproknya seperti ini. Nah, setelah kecolok, kemudian rekan-rekan tinggal kupas kabel yang warna merah. Ini output dari kiprok, ini harus keluar strum dulu dari kiprok ya, yang kabel merah. Kalau ndak keluar strum berarti regulatornya bisa kita pastikan modiar atau mati ya, seperti ini. Nah, ini kita gunakan tes pen DC, satunya lagi tempelin ke body atau ke massa ya. Kita tes kabel merah, intinya kabel merah ini harus mengeluarkan arus atau strum. Nah, sambil kita engkol seperti ini. Nah, ini untuk tes pen DC nya tidak nyala, berarti arus yang keluar dari kiproknya ini tidak ada ya, seperti ini. Padahal dari spool sudah ada, massanya sudah tersambung. Nah, tapi kabel yang warna merah untuk pengisian ini tidak ada arusnya, berarti sudah kita pastikan untuk kiproknya mati ya. Nah, seperti ini kita tempelin ke mesin, kita tempelin ke body, tetap saja untuk tes pen DC nya tidak nyala, berarti alangkah baiknya kita tes saja ya untuk kiproknya untuk memastikan ya. Karena dari spool sudah ada kabel warna putih masuk ke kiprok, kemudian yang keluar dari kiprok kabel merah tidak ada arusnya atau tidak ada strumnya ya. Oke, ini tinggal kita ambilkan saja untuk kiproknya ya, biar enak kita lakukan pengetesan. Nah, kalau rekan-rekan tidak mau atau ragu-ragu untuk kiproknya ini, bisa rekan-rekan gunakan kiprok yang bekas ya, tapi yang masih hidup. Bisa rekan-rekan pinjamkan di motor yang sama ya. Nah, ini untuk kiproknya sama dengan Beat, Vario sama ya. Seperti biasa kita cek dulu untuk kabel merah ini harus mengeluarkan strum ya dari kiprok, karena dari spool sudah ada, kemudian yang keluar dari kiprok ini belum ada. Nah, setelah saya ganti untuk kiproknya seperti ini, kabel merah sudah mengeluarkan strum ya, seperti ini. Berarti memang betul untuk kiproknya mati atau regulatornya. Lanjut, dari kiprok ini dibagi lagi untuk strumnya ya. Kabel merah ini masuk ke aki, masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak masuk ke CDI ya. Kita cek lagi di bagian kabel kunci kontak ya. Di sini kabel kunci kontaknya ada dua. Nah, warna merah ini untuk merah polos ya, yang dari kiprok masuk ke kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak pas begitu kita kunci kontak, keluar kabel merah strip hitam ya, yang masuk ke CDI. Nah, dari kabel merah polos ini dari kiprok sudah tersambung ke kunci kontak, berarti jalurnya atau kabelnya sudah aman ya, yang masuk ke kunci kontak. Kemudian tinggal kita sambung lagi nih untuk kabel yang kunci kontak ya, seperti ini. Karena sudah diputuskan sama ownernya ya, dikira kunci kontaknya yang bermasalah, padahal kunci kontaknya enggak apa-apa nih rekan-rekan. Oke, setelah itu kita lihat di bagian kabel CDI. Nah, dari kunci kontak tadi itu masuk ke CDI ya, kabel merah strip hitam seperti ini. Tapi kalau belum mengeluarkan arus dari sini, rekan-rekan bisa cek di bagian CDI-nya ya, kabel merah strip hitam. Tapi alangkah baiknya langsung saja ya kita tes ke coil ya, seperti ini. Kita sambungkan dulu untuk kabel kunci kontaknya. Oke, ini kita cek untuk pengapiannya ya di bagian motor Evo Absolute ini, langsung saja dari coil ya, seperti ini. Nah, alhamdulillah setelah kita sambungkan untuk kabel kunci kontaknya seperti ini, langsung keluar strum ya dari coil seperti ini. Tapi seandainya rekan-rekan sudah ganti kiprok nih, tapi pengapiannya belum ada, bisa rekan-rekan cek di bagian CDI ya rekan-rekan ya. Nah, di bagian CDI-nya ini ada kabel warna merah strip hitam, itu harus ada strumnya ya yang masuk ke CDI. Kalau tidak ada strumnya dari kabel songket CDI yang warna merah strip hitam, bisa rekan-rekan cek di bagian kabel kunci kontak yang menuju ke CDI, karena kabel kunci kontaknya sudah sudah tersambung ya. Sudah ada arusnya, kabel merah polos yang keluar dari kunci kontak itu warna kabelnya merah strip hitam, itu harus ada arusnya ya yang masuk ke CDI. Nah, jika kabel merah sudah ada arusnya, kemudian pengapiannya belum ada, bisa rekan-rekan cek di bagian kabel pulser ya. Kabel pulsernya warna biru strip kuning.
Itu bisa rekan-rekan cek menggunakan tes pen DC ya. Nah, jika pulsernya aman, masanya aman, kemudian masih strumnya belum keluar dari coil, bisa rekan-rekan cek kabel yang warna hitam strip kuning ya. Nah, ini yang keluar dari CDI. Kalau kabel hitam strip kuning tidak mengeluarkan strum, berarti CDI-nya yang mati. Tapi jika hitam strip kuning ini sudah ada strumnya atau arusnya, bisa rekan-rekan cek di bagian koilnya yang bermasalah ya. Nah, seperti itu ya kira-kira rekan-rekan cara mengatasi motor repo absolut yang mengalami hilang pengapian seperti ini. Untuk memastikan ya apakah betul ini kiproknya yang mengalami mati atau regulatornya mengalami mati, bisa rekan-rekan cek atau bisa rekan-rekan tes lagi ya menggunakan kiprok bawaan motornya ya. Seperti ini kita lepaskan lagi untuk kiproknya yang baru, kemudian kita pasang lagi nih untuk kiprok yang lama ya seperti ini. Kemudian kita tes lagi untuk pengapiannya. Nah, ini setelah saya engkol tidak ada pengapian ya, padahal kunci kontak sudah kita pasang seperti ini atau sudah kita sambungkan seperti ini. Nah, untuk pengapiannya tidak ada, berarti memang betul untuk regulator atau kiproknya yang mengalami mati ya seperti ini rekan-rekan. Oke, kemudian kita pasang lagi nih untuk kiprok yang baru ya seperti ini. Nah, ini pengapiannya langsung ada kembali rekan-rekan. Seperti itu ya cara mengatasi motor repo absolut yang mengalami hilang pengapian. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk motornya ini sudah saya nyatakan selesai ya, karena pengapiannya sudah ada. Ini garapan kita lagi masih banyak, alhamdulillah ya. Ada vario, ada bead, turun mesin. Nah, ini untuk varionya ini mau dipasangkan bilet rekan-rekan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula Aoparian.